Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kebangkitan Sang Raja Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai ketika Broky sedang lengah. Suho langsung berlari dengan sangat cepat untuk memberikan sebuah tebasan kepada monster itu. Namun masih dengan begitu mudahnya Broky menghalau tebasan pedang Suho. Akan tetapi Suho tidak mau menyerah begitu saja. Ia pun langsung memberikan tekanan kepada pedangnya sehingga ia mampu membuat goresan luka kepada tangan Broky. Suho berkata, "Kau dengan sengaja membunuh orang lain hanya dengan alasan yang seperti itu." Broky hanya tertawa. Ia berkata, hidup dan mati orang-orang yang lemah adalah milik orang yang lebih kuat. Sambil memberikan serangan kepada Suho, Broky melanjutkan kata-katanya, apakah kau berpikir mereka yang kuat akan membutuhkan alasan hanya untuk melakukan sesuatu yang mereka inginkan? Terlihat Suho mencoba untuk menyeimbangkan dirinya agar ia tidak mengalami luka yang fatal. Namun Suho menyadari kalau Broky akan datang memberikan serangan dadakan. Ia pun langsung melompat ke arah atas untuk menghindarinya karena di saat itu Broky telah memberikan serangan yang sangat berbahaya. Suho pun mencoba untuk bertahan dan juga menghindarinya ketika Broky yang menyerangnya dengan cara yang sangat brutal. Broky langsung menyeringai ketika ia melihat Suho hanya bisa bertahan saja di dalam pertarungan itu. Kemudian Broky memberikan serangan kejutan kepada Suho, yaitu dengan melemparkan serpihan kontainer yang telah ia cabik-cabik. Akan tetapi Suho masih mampu melewati serpihan baja yang telah dilemparkan oleh Broky. Dan di saat yang bersamaan Suho langsung bersiap untuk melakukan serangan balik. Memang benar adanya Suho langsung memberikan tebasan badai yang bertujuan untuk memberikan luka yang fatal kepada Broky. Namun serangan itu hanyalah sia-sia. Sambil tertawa Broky berkata, apakah hanya segitu saja kemampuanmu? Asal kau tahu Raja Binatang Buas akan menangis apabila melihat serangan yang seperti ini. Akan tetapi Broky sama sekali tidak menduga saat Suho yang mengendalikan pedang itu untuk menusuk titik butanya. Dengan tatapan mata yang tajam Suho mengatakan kalau serangan itu belum berakhir hanya sampai di situ. Suho pun menggerakkan jari tangannya untuk membuat pedang itu berputar di dalam tubuh Broky sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Feng berkata, Broky, mengapa kau telah berubah sampai sejauh ini? Bukankah kau sudah bersumpah setia dan juga sangat menghormati kepada Tuan Rakan? Lantas mengapa kau menjadi seperti ini? Mendengar perkataan Feng, Broky semakin marah, tubuhnya bergetar. Ia berkata, kau mengatakan kalau aku menghormati Rakan. Seketika itu juga sebuah segel yang terpancar di matanya telah bergejolak dengan sangat hebat. Lalu di saat yang bersamaan kekuatan dari segel itu telah membangkitkan aura yang sangat mengerikan. Kemudian Broky langsung menghempaskan Feng ke atas lantai dengan begitu kuatnya sehingga wujud dari pedang itu telah hancur berkeping-keping. Sambil berteriak Broky berkata, aku sama sekali tidak pernah memiliki rasa hormat kepadanya. Asal kau tahu, aku sudah meninggalkan kekuatan Rakan yang dimulai sejak kematiannya. Apakah kau berpikir kalau aku akan mau terus menjalani kehidupanku dengan kekuatan yang selemah itu? Pada sisi yang lain, Suho berteriak dengan sangat keras. Ia tidak menyangka kalau pedang Feng telah hancur setelah dihempaskan oleh Broky. Akan tetapi Suho sama sekali tidak menduga saat Broky yang memberikan serangan kepadanya. Broky berkata, dasar cacing lemah, sekarang bukanlah saatnya untuk mengkhawatirkan orang lain. Mendapatkan serangan telak itu, Suho bergumam, rasanya sangatlah sakit, bahkan aku merasakan kalau tulangku rasanya seperti akan hancur. Namun ketika aku berpikir tentang ayahku yang saat ini sedang bertarung pada suatu tempat melawan Itarim, maka aku tidak akan boleh tumbang di tempat ini. Di saat itu, Suho telah membulatkan tekadnya untuk bertahan dan melawan monster itu dengan segenap kekuatannya. Kemudian, Suho mengumpulkan pasukan bayangannya untuk ia jadikan sebagai senjatanya. Lalu, dengan sangat kuat, Suho melancarkan sebuah tinjuan kepada monster itu, sehingga monster itu merasakan bahwa kekuatan Suho telah meningkat daripada yang sebelumnya.
Dan di saat itulah pertarungan antara Suho dan juga Broky menjadi semakin sengit karena di saat itu Suho telah menggunakan segenap kemampuannya untuk bisa mengalahkan monster itu. Pada sisi yang lain, Feng hanya terdiam tergeletak di atas tanah setelah wujud pedangnya telah hancur. Feng bergumam, perlahan kekuatan sang raja telah keluar dari pedang yang rusak ini. Apakah aku akan dihancurkan dan menghilang? Bahkan aku tidak bisa melindungi keselamatan sang penerus Raja Binatang Buas. Dan sekarang aku hanya pasrah untuk meninggalkan semua ini kepada satu orang, yaitu Sung Suho. Sejujurnya, aku ingin bertarung lagi untuk menyelamatkan penerus sang raja. Namun, Feng menyadari kalau penerus sang raja telah bangkit dan menunjukkan tatapan mata yang dipenuhi oleh rasa kebencian. Di saat itulah, Feng menyadari bahwa penerus sang raja telah terinspirasi oleh semangat bertarung yang ditunjukkan oleh Suho. Meskipun Suho berkali-kali mendapatkan serangan telak dari Broky, namun ia sama sekali tidak berniat untuk menyerah di dalam pertarungan itu. Feng pun akhirnya menyadari sebelum jiwanya akan menghilang sepenuhnya, ia berencana untuk melakukan hal terakhir yang bisa ia lakukan, yaitu dengan memberikan segala kekuatannya yang tersisa kepada darah daging sang Raja Binatang Buas. Terlihat serigala kecil itu telah mengaum dengan sangat keras setelah mendapatkan semua kekuatan yang diberikan oleh Feng kepadanya. Bahkan tubuhnya telah tumbuh menjadi besar dan juga memancarkan aura yang sangatlah luar biasa. Pada sisi yang lain, Suho mencoba untuk menahan sebuah serangan yang dilancarkan oleh Broky sehingga membuatnya langsung terlempar ke belakang. Akan tetapi, lagi dan lagi Suho tidak ingin menyerah begitu saja meskipun ia merasakan kalau monster itu sangat sulit untuk dikalahkan. Terlihat sebuah notifikasi yang mengatakan bahwa HP-nya saat ini telah habis terkuras dan hanya menyisakan 21 poin saja. Suho berkata, "Aku kira kalau aku sudah cukup berkembang, tetapi apakah aku bisa mengalahkannya?" Sambil berjalan mendekati Suho, Broky berkata, "Sebagai seekor hama yang rendahan, aku tidak menyangka kalau kau akan bertahan sampai selama ini." Setelah mengatakan itu, Broky langsung melompat untuk mencabik-cabik tubuh Suho dengan menggunakan cakar tajamnya. Di saat itu, Suho sama sekali tidak akan bisa menghindari serangan cepat yang telah dilancarkan oleh Broky. Akan tetapi, tanpa mereka duga, serigala kecil itu langsung melompat dan memberikan sebuah gigitan yang begitu kuat sehingga menghentikan pergerakan tangan Broky. Suho pun begitu heran, ia bertanya-tanya dari mana datangnya serigala itu, sedangkan sejak dari tadi ia sama sekali tidak pernah melihatnya. Pada sisi yang lain, Broky sangatlah marah karena serigala itu telah mengganggu pertarungannya. Bahkan serigala itu juga telah memberikan luka yang cukup menyakitkan dengan gigitannya. Kemudian Suho menjadi semakin bingung karena serigala itu telah berdiri untuk melindunginya dari ancaman yang diberikan oleh Broky. Lalu dua buah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa keturunan dari sang Raja Binatang Buas telah mengucapkan rasa terima kasihnya karena Suho telah menunjukkan semangat juang kepadanya. Kemudian notifikasi yang lainnya mengatakan apakah Suho ingin menjadikan keturunan dari sang Raja Binatang Buas sebagai rekannya. Melihat kedua notifikasi itu, Suho berkata, apakah mungkin kalau keturunan Raja Binatang ini adalah wujud yang sebenarnya dari serigala kecil tadi? Dan juga apa maksudnya untuk menjadikannya sebagai rekan? Broky berkata, ternyata kau adalah darah daging Rakan. Jadi apakah kau telah menyerap mana yang dimiliki oleh Feng? Mendengar perkataan Broky, Suho bergumam, dia telah menyerap mana Feng. Apakah mungkin kalau Feng telah mengorbankan jiwanya untuk menyelamatkan keturunan sang Raja Binatang Buas? Tetapi karena aku sejak dari awal ingin bekerja sama dengan Feng, maka aku akan menerima penawaran ini untuk menjadikannya sebagai rekanku. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Suho langsung menerima penawaran yang diberikan oleh sistem itu. Seketika itu juga Suho merasakan bahwa ada sesuatu yang telah masuk ke dalam pikirannya yang membuatnya melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ternyata yang masuk ke dalam pikiran Suho adalah sebuah ingatan yang dimiliki oleh serigala kecil itu. Di saat itu ia sedang duduk bersama Broky di dalam sebuah goa. Broky berkata, "Wahai keturunan sang raja, kita telah kalah di dalam peperangan melawan sang raja bayangan. Lagi pula dunia ini telah mengikuti hukum rimba. Jadi karena kita telah kalah, maka sudah sewajarnya kalau kita telah kehilangan banyak hal.
Dan untuk mendapatkan kekuatan dan juga kekuasaanmu di kemudian hari, maka kau harus tumbuh dan menjadi kuat sehingga tidak akan ada yang bisa untuk mengalahkan kita lagi. Terlihat serigala kecil itu sangatlah bahagia karena ia telah dijaga dan juga dirawat oleh Brocky yang sangat sayang kepadanya. Akan tetapi semuanya telah berubah ketika mereka telah diserang oleh sekumpulan orang yang sama sekali tidak pernah mereka kenali. Sekumpulan orang itu memiliki sebuah tanda berwarna kuning yang berada tepat di atas kepala mereka. Mereka telah menatap kepada Brocky dengan tatapan mata yang sangat menghinakan. Sambil merintih menahan rasa sakitnya, Brocky bertanya mengapa orang-orang itu tidak langsung membunuhnya. Kemudian salah satu dari mereka yang memiliki wujud sebagai bayi mengatakan, monster ini sepertinya akan berguna dan kau adalah sebuah bahan yang sangat kami butuhkan. Jadi aku akan memilihmu. Setelah mengatakan itu, mereka pun memberikan sebuah batu permata yang sangat berkilau kepada Brocky. Mereka meletakkan batu permata itu tepat di dalam matanya sehingga membuat Brocky langsung berteriak kesakitan. Lalu bayi itu berkata, "Hyena Brocky, mulai dari sekarang tugasmu adalah untuk menangkap umat manusia dalam keadaan hidup lalu membawa mereka kepadaku." Sambil berpaling meninggalkannya, bayi itu kembali berkata, "Benda yang aku tanamkan di dalam matamu itu akan memberikan kekuatan yang sangat dahsyat kepada tubuhmu. Namun tentu saja hal itu akan tergantung kepada penggunanya. Apabila kau adalah orang yang kuat, maka ia akan memberikan kekuatan yang bahkan tidak akan bisa kau bayangkan." Terlihat serigala kecil itu menjadi takut karena ia sama sekali tidak menyangka dengan perubahan yang dialami oleh Brocky. Memang benar adanya, di saat itu Brocky telah menjadi gila setelah mendapatkan kekuatan yang sedahsyat itu. Tidak lama kemudian, Suho tersadar kalau dia telah melihat sebuah ingatan yang dimiliki oleh keturunan sang raja binatang. Suho bergumam, sekumpulan orang-orang yang menanamkan sesuatu kepada mata Brocky. Apakah mereka adalah pelaku utama yang telah terhubung kepada Itarim? Keturunan sang raja sama sekali tidak ingin balas dendam kepada Brocky, namun dia hanya ingin menghentikan kegilaannya saja. Kalau semua ini termasuk rencana Itarim, maka mau tidak mau aku harus mengalahkan monster itu. Akan tetapi aku menyadari kalau kekuatanku tidak akan cukup untuk menang melawannya. Tiba-tiba saja Suho sangatlah terkejut ketika ia melihat sebuah notifikasi telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan kalau itu adalah sebuah kuis. Kuis itu meminta kepada Suho untuk mencari semua keturunan dari 9 raja yang ada di bumi itu dan menjadikan mereka sebagai rekan. Kemudian Suho dan juga serigala itu merasakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat telah menyelimuti tubuh mereka masing-masing, yang mana hal itu disebabkan karena skill pengikatan di antara mereka berdua telah aktif. Seketika itu juga sebuah cahaya yang sangat menyilaukan telah menyinari tempat itu. Bahkan tidak ada yang mampu melihat apa yang telah terjadi kepada mereka. Pada sisi yang lain, sambil menahan silaunya cahaya itu, Beru berkata, raja kecil telah mengalami sebuah perubahan yang sangat berbeda dari sang raja bayangan. Di saat itu, meskipun suasana di dalam sana sangatlah menyilaukan, akan tetapi Brocky langsung berlari menuju kepada Suho. Ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi apakah kau berpikir kalau aku akan diam saja dan menonton pertunjukan kecilmu itu?" Terlihat sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi ketika Brocky yang melancarkan tinjuannya kepada Suho. Namun Brocky sangatlah terkejut saat ia mengetahui bahwa pukulannya telah dihentikan. Ternyata di balik kepulan asap tebal itu terlihat Suho yang telah berubah menjadi sangat berbeda dari yang sebelumnya. Dan itu adalah sebuah skill baru yang ia dapatkan setelah ia menjalani sebuah hubungan dengan keturunan sang raja binatang. Dengan santainya, Suho mengabaikan Brocky yang berada di sampingnya. Yang ia lakukan hanyalah memperhatikan sebuah notifikasi yang telah muncul di hadapannya. Di sana dituliskan bahwa skill baru yang didapatkan oleh Suho bernama Bone Skill. Skill itu akan memakan mana Suho sebanyak 1 mana pada setiap detiknya. Akan tetapi dengan menggunakan skill itu, maka fisiknya akan diperkuat. Bahkan semua indera yang Suho miliki akan sangat tajam layaknya seekor binatang buas. Sambil menghindari serangan Brocky, Suho bergumam, "Tubuhku sangatlah ringan, bahkan aku merasakan kalau semua inderaku menjadi semakin tajam. Aku juga bisa menggunakan gerakan yang sangat maksimal untuk menghindari berbagai macam mara bahaya. Jika situasinya menjadi seperti ini, maka aku akan bisa mengalahkannya."
Terlihat Suho yang melancarkan sebuah tendangan yang begitu keras tepat mengarah pada rahang monster itu sehingga membuatnya langsung berteriak kesakitan. Broky berpikir apa yang telah terjadi. Aku yakin kalau dia adalah bocah yang sama seperti sebelumnya. Lantas mengapa dia bisa menjadi sekuat ini? Karena kemauan Broky yang tidak ingin kalah, seketika itu juga kekuatan dari batu permata itu telah muncul di atas kepalanya. Broky berkata, "Aku sama sekali tidak boleh kalah. Jika aku sampai kalah, maka aku akan kehilangan segalanya." Terlihat Broky yang bertambah kuat akibat kekuatan dari batu yang bercahaya itu. Bahkan Broky mampu memberikan tekanan balik kepada Suho. Broky berkata, "Aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan, tetapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah kalah hanya dengan melawan manusia lemah sepertimu." Pada akhirnya, perbedaan kekuatan terletak pada spesies di antara kita. Salahkan dirimu sendiri yang telah terlahir sebagai manusia, yaitu spesies yang paling hina. Di saat itu, tinjuan keduanya telah beradu dengan sangat keras. Bahkan dari kedua tinjuan itu telah memancarkan aura kekuatan yang begitu dahsyat. Akan tetapi, Broky sangatlah terkejut saat melihat tangannya yang telah hancur dan juga terpelintir ke arah belakang karena tidak mampu mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh Suho. Di saat itu, sebuah notifikasi kembali muncul. Di sana dituliskan bahwa Suho telah menguasai sebuah skill pertempuran tanpa senjata. Dengan menggunakan skill itu, Suho akan menjadi sangat ahli dalam pertarungan jarak dekat. Dan juga Suho akan bisa memberikan damage sebanyak 33% lebih besar saat Suho menyerang dengan menggunakan anggota tubuhnya. Pada sisi yang lain, Beru berkata, "Berani sekali makhluk rendahan sepertimu membicarakan perbedaan spesies di hadapan sang raja kecil. Apakah kau tahu tidak ada spesies lain yang bisa mengalahkan spesies sang raja bayangan?" Sontak, Broky sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau bocah yang ia hadapi adalah keturunan dari sang raja bayangan. Terlihat Suho yang melompat dengan begitu tinggi dan bersiap untuk melancarkan sebuah serangan kepada Broky dengan menggunakan salah satu dari kakinya. Memang benar adanya, tanpa keraguan sedikit pun Suho mendaratkan tendangan itu tepat mengarah kepada kepala Broky. Bahkan saking kuatnya serangan Suho, sampai-sampai Broky telah tersungkur ke atas tanah sehingga menimbulkan guncangan yang sangat kuat pada wilayah itu. Setelah berhasil mengalahkan Broky, perlahan sedikit demi sedikit tubuh Suho telah kembali seperti yang sebelumnya. Lalu serigala itu langsung berjalan menghampiri Broky yang sudah terkapar di atas tanah. Terdengar dengan lirihnya Broky mengatakan kalau ia ingin menjadi lebih kuat dan meningkatkan segala kemampuannya untuk menjadi sang raja binatang buas. Kemudian serigala itu menjilat kepala Broky sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang yang telah menjaganya ketika mereka telah melarikan diri dari peperangan. Perlahan permata yang membuat Broky menjadi gila telah pecah dan di saat yang bersamaan ingatannya telah kembali. Broky berkata, "Sekarang aku ingat mengapa alasannya aku perlu menjadi lebih kuat daripada yang dulu." Di dalam hatinya Broky bergumam, "Wahai Tuan Rakan, aku sangatlah marah karena aku sama sekali tidak bisa melindungimu." Kemudian setelah kematian Broky, beberapa buah notifikasi telah muncul. Di sana dituliskan kalau Suho telah naik level dan mendapatkan beberapa buah hadiah atas pencapaiannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.